Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan barang rampasan negara dari perusahaan tambang ilegal di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Prabowo juga mengunjungi 1 dari 6 smelter yang dirampas negara dari kasus korupsi pengelolaan timah senilai 300 triliun rupiah. Kegiatan ini sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi atas hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral di wilayah Bangka Belitung. Prabowo menyerahkan langsung aset rampasan negara tambang ilegal dan dari 6 smelter kepada PT Timah Tbk. Perusahaan swasta tambang ilegal yang melanggar hukum di kawasan PT Timah juga sudah dijatuhi hukum. Dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah, dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam. Rapat antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri ini diunggah oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di akun Instagramnya. Sejumlah menteri hadir, mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Ruslani, hingga Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Rapat membahas perkembangan berbagai program dan juga sejumlah isu lainnya. Termasuk juga program makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga tragedi musola ambruk di Ponpes Al Kozini, Sidoarjo. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo bertemu 4 mata dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo selama 2 jam, dan pertemuan berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Presiden Prabowo Subianto bertemu 4 mata dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Sabtu lalu. Pertemuan berlangsung selama 2 jam di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan ini dikonfirmasi oleh Ajudan Jokowi, Kompol Sarip Muhammad Fitriansyah. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait isi pertemuan. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, Prabowo dan Jokowi membahas masalah kebangsaan, termasuk masukan-masukan mengenai sejumlah hal penting. Bahas apa nih, Mas? Banyak. Ya, yang pertama kan memang silaturahmi ya di antara dua pemimpin Presiden ke-7 dan Presiden ke-8. Kalau Bapak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi ada di Jakarta, ya sudah janjian ketemu waktunya makan siang, dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kedua pihak mengenai pertemuan keduanya.
Ya, pecah rekor Pertamina Grand Prix Indonesia 2025 di The Mandalika dibanjiri 140.000 lebih penonton. Menpora Erick Thohir bangga ajang MotoGP bisa jadi bagian penting dari promosi Indonesia. Lights out and we're racing here in Mandalika. Underway we go. The Marco Bezzecchi's again from top. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit sukses digelar. Total penonton bahkan mencapai 140.324 orang selama 3 hari event berlangsung. Jumlah ini meningkat 15,73% dibandingkan tahun 2024 dan 2023. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa ajang penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 merupakan yang terbaik sejak pertama kali MotoGP digelar. Saya rasa untuk tadi jumlah hotel yang mudah-mudahan banyak investor yang bisa investasi. Makanya tadi ada Wamen Pak Todo dari Wamen Investment kita undang, siapa tahu bisa undang lebih banyak lagi. Kalau Indonesia pernah sukses bangun Nusa 2, pasti di sini juga bisa sukses. Peningkatan penonton GP Mandalika mencerminkan antusiasme yang semakin tinggi dari masyarakat dan penggemar MotoGP terhadap Mandalika sebagai destinasi sportstainment kelas dunia. Selain tingginya jumlah penonton, event MotoGP juga memberikan dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Dari Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemprov Jakarta berencana memindahkan patung Jenderal Sudirman. Apa alasannya? Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Pemprov Jakarta berencana memindahkan patung Jenderal Sudirman. Pemindahan ini untuk mengembangkan kawasan berorientasi transit di Stasiun Dukuh Atas. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Fazilah Khairunisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Patung Jenderal Sudirman akan dipindahkan ke lokasi baru yang dinilai lebih strategis karena adanya pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development TOD Dukuh Atas. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut pemindahan patung Jenderal Sudirman sebagai bentuk penghormatan terhadap salah satu pahlawan bangsa tersebut. Nantinya keberadaan patung akan dibuat lebih menonjol agar lebih mudah dilihat publik. Jadi saya akan memindahkan patung Sudirman betul-betul perbatasan antara Tamrin dan Sudirman, sehingga tempatnya malah menjadi lebih ikonik. Pas mau naik ke atas Sudirman ke Dukuh Atas, sehingga dengan demikian patung itu betul-betul akan bisa dinikmati oleh warga Jakarta, terutama kalau sedang macet. Karena akan nampak menjadi lebih baik dan tentunya itu yang kita atur lebih baik. Prinsipnya pasti akan mendapatkan tempat yang lebih baik. Sementara itu, Kementerian Perhubungan bersama pemerintah Provinsi Jakarta juga menggabungkan Stasiun Karet dan Stasiun Sudirman baru. Tujuannya untuk mengembangkan kawasan integrasi antar moda di kawasan Dukuh Atas. Kawasan berorientasi transit atau TOD Dukuh Atas nantinya akan menghubungkan 4 moda transportasi berbasis kereta secara terpadu, yakni MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara. Tim Liputan iNews melaporkan.